Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. As-Sayyid Jalaluddin Al-Mahalli wa Jalaluddin As-Suyuti. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulullah wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanadil mutasiri ilal imam rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi abdarinya minaqol di halaman 14 ya, baris ke-6 dari atas. Kul in kanat kita baca dulu ayatnya secara utuh. Alhamdulillah. Kul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin wala yatamannaw abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bil zalimin wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku yawaddu ahadukum law amaru alfasanah wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi aitu ammar wallahu basirum bima ya. Katakanlah hai Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu saja bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar. Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka, yaitu orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Kita baca
akhirnya kul katakanlah lahum bagi mereka in kanat lakumud darul akhiratu in jika kanat adalah lakum bagi kamu ad-darul akhiratu kehidupan akhirat negeri akhirat maksudnya ai al jannah yaitu surga indallahi khalisatan yang dipunyai Allah itu khalisatan apa khalisatan itu khosatan khusus ya. Khusus untuk kamu orang Yahudi ya maksudnya gitu min dunin nasi bukan untuk selain manusia bukan buat yang lainnya kama zamtum sebagaimana yang kamu yakini fatamannaul mauta in kuntum shodiqin maka mintalah kamu untuk segera mati jika kamu benar-benar orang yang benar ya. Jadi ayat ini turun namanya karena kan klaim tentang keunggulan orang Yahudi orang Bani Israel atau orang Yahudi itu menganggap mereka itu adalah manusia pilihan ya manusia pilihan ya dan keyakinan itu sampai sekarang masih ada apa mereka itu apa namanya sikap politiknya seperti sekarang ini karena mereka berkeyakinan mereka itu punya manusia pilihan dan punya tanah yang dijanjikan gitu. Itu apa namanya dan ada yang disebut fadl tukum itu ya padahal fadl tukum yang ada dalam surah Al-Baqarah ayat-ayat sebelumnya itu ya itu sebenarnya fadl tukum itu bukan berlaku langgeng gitu bukan berlaku langgeng dari dulu sampai sekarang tapi itu berlaku hanya pada masa apa ya kelebihannya itu di kalangan Bani Israel diputus banyak nabi dan rasul itu bukan karena mereka unggul secara intelektual secara fisik dan sebagainya tidak dan ada sementara itu ada anggapan di antara kita juga bahwa paling tidak yang pernah saya lihat di ini ya di YouTube disebutkan bahwa orang Yahudi itu memang diunggulkan dari orang-orang lain di muka bumi ini dengan IQ-nya tinggi dan sebagainya. Sebenarnya tidak, karena tempo hari pernah ada referensinya semuanya YouTube ya. Ya, karena itu informasi yang paling cepat. Masalah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak itu persoalan lainnya. Informasi-informasi yang berseliweran di dunia maya sebagai informasi instan itu ternyata IQ yang tertinggi itu bukan IQ orang Yahudi seperti yang Einstein itu kan orang Yahudi ya. Einstein itu Yahudi. Ternyata IQ-nya Einstein itu kalah daripada IQ-nya Habibie. Ya, itulah terlepas benar atau tidak postingan itu ya Allah. Ini untuk mengatakan bahwa klaim bahwa manusia orang Yahudi ini adalah orang pilihan manusia yang paling unggul di atas dunia ini tidak benar adanya. Karena itu klaim klaim disebutnya klaim teologis bahwa mereka ini adalah akan khusus surga itu khusus buat mereka saja bukan buat orang lain ini dibantah oleh ayat ini. Bantahannya apa? Qul in kanat lakumud darul akhirata
darul Qul in kana lakum darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shodiqin. Kalau emang benar itu surganya Allah, surga miliknya Allah itu khusus buat kalian lain, orang lain itu nggak bisa dan masuk surga gitu, maka cobalah minta kematian secepatnya. Kalau memang benar-benar klaim kamu itu benar, kira-kira begitu ayat itu. Ya, yang lain itu di dunia ini cuma ngontrak gitu kalau ini. Dunia ini punya kamu aja, yang lain itu cuma ngontrak gitu. Terus juga di akhirat itu surga buat kalian doang, yang lain juga numpang, bayar sewa nantinya kalau masuk surga gitu. Ya udah, coba buktikan, mintalah kematian supaya kalian cepat-cepat masuk surga. Karena apa? Kan syarat buat masuk surga kan mati dulu, kiamat dulu, baru masuk surga. Kira-kira kan begitu ya. Nah, Qul in kanat lakum darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nasi fatamanal mauta in kuntum shodiqin. Sorry ya, saya membaca ini tidak dengan idgham ya, dengan tajwid ya. Karena memang aturan tajwid itu hanya berlaku untuk ketika kita sedang tilawah. Nah, kalau lagi ngedalil istilahnya atau lagi belajar itu tanpa harus tajwid. Karena jadi kagok juga. Oh, IFA harus dibaca muat IFA, gunanya harus baca guna muat. Kenapa? Ya. Iya, itu ya. Nah, jadi kita gitu aja ya. Jadi kagok. Ta'aluk bitanihish asyartoni ya. Pengaitkan pengharapan mereka itu dua syarat, dengan dua syarat tadi. Ala anal awal, yang pertama itu qaidun fistani, yang pertama berkaitan dengan yang kedua gitu. Yang pertama itu pengharapan bahwa mereka adalah penghuni surga gitu dengan syarat mati. Ai in sodaktum, jika kalian itu benar-benar fizam ikum dalam anggapan kamu halaku bahwasanya surga laku untuk kamu, waman kanat lahu, dan adalah surga itu bagi yuasiruha, diperuntukkan untuk kamu, wal mausul ilaiha, dan untuk sampai kepadanya itu al maut adalah kematian, fatamanauhu, maka harapkanlah kematian itu. Ya, kita sudah bahas tadi. Walayatamannauhu abadan bima qaddamat aidi. Dan mereka tidak akan mengharapkannya selamanya bima qaddamat aidihim, sebab dosa-dosa yang telah mereka kerjakan. Ya, min kufrihim, karena kekafiran mereka, bin nabiyil multazimi, dengan nabi yang seharusnya mereka yakini, dikadzbihim, karena kebohongan, kedustaan mereka. Jadi nggak bakalan tahu mereka itu tukang bohong, nggak bakalan mau mereka itu minta kematian, nggak bakalan. Bahwa klaim mereka itu bohong, karena klaim mereka tentang surga adalah milik mereka sendiri, itu adalah bohong. Karena itu mereka nggak akan meminta kematian itu. Ya. Wallahu alimum bidzalimin, dan Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Zalim di sini artinya al-kafirina. Allah mengetahui, dan Allah mengetahui orang-orang yang kafir. Pengertiannya begitu. Kan zalim itu kan masih umum. Zalim itu bisa dipengertikan syirik, ya. Nah, kalau di sini diartikan
Dispesifikan di ini al-kafirin, yaitu orang-orang kafir. Fayujazihim, maka Allah akan memberikan balasan kepada mereka. Wala tajinanahum, dan sungguh akan kamu dapatkan di antara mereka. Lam kosam, nah lamnya lam kosam ya, sumpah. Ahrosonas, Pak. Ahrosonas apa? Ahrosonas sih? Nasa ya. Coba kita lihat di mushaf ya. Wala, soalnya di sini ahrosonasi. Ya, kan kita baca juga ahrosonasi karena dia ini bisa dua pengertian. Ahroso di sini isim tabdil. Kalau di sini ya, wala tajidannahum ahrosonasi ala hayati wa minal ladzina asyraku. Kalau di mushaf standar Departemen Agama itu anas itu majrur baris kasroh ya. Ini karena ahroso ini dia posisinya jadi apa namanya mudhof, anas jadi mudhof ilaih. Nah kalau ahroso di sini kalau ya nih, kalau bukan karena salah cetak ya, mungkin ya ahroso ini dia jadi fiil gitu. Tapi kita ini aja ya, kita baca yang standar aja ya, standar ini. Anggaplah ini salah cetak. Ahroso wala tajidannahum ahroson nasi ala hayatin. Orang yang tamak ya, orang yang paling tamak dalam kehidupan dunia. Wala tajidannahum, dan sungguh engkau akan mendapatkan di antara mereka ahroson nasi, orang yang paling tamak ala hayatin, terhadap kehidupan. Maksudnya kehidupan dunia. Wa ya ini ahros wa minal ladzina asyraku, dan orang-orang melebihi orang-orang musyrik gitu. Dia lebih-lebih ketamakannya dari orang musyrik. Al-munkirina lil ba'si, karena mereka itu mengingkari kebangkitan alaiha. Li ilmihim, karena pengetahuan mereka, bi anna masirahum annar, karena tempat kembali mereka itu adalah neraka. Dunal musyrikin, maksudnya selain orang musyrik, melebihi orang musyrik, liinkarihim lahu, karena kemungkaran mereka terhadap masalah kebangkitan tadi ya. Jadi ini dikatakan kepada Nabi Muhammad bahwa Muhammad itu akan menemukan orang yang sangat rakus, orang yang sangat tamak terhadap kehidupan dunia, melebihi orang-orang musyrik. Ya wadu au ya tamanna, mereka mengharapkan ya, tamani ya, ahaduhum lau yu'amaru al-fasad, satu di antara mereka bahwa mereka itu akan dipanjangkan umur sampai 1000 tahun ya. Jadi karena tamaknya dan rakusnya mereka terhadap kehidupan dunia, kalau bisa mereka itu hidup 1000 tahun supaya apa, bisa poya-poya hidup di dunia ya, nggak pengen ninggalin dunia numpuk-numpuk harga, harta, berpuasa selamanya. Nah, gitu. Lau di sini ada kan, lau yu'amar, lau di sini masdaria, posisinya sebagai masdar. Bimaknaan, dengan manaan. Ya, ingat untuk dalam susunan bahasa Arab
Untuk membentuk masdar itu ada an. Ya. Nah, uridu an aktuba. Aku ingin menulis. Di situ ada an. Bisa jadi uridu katba. Jadi uridu katba. Ya. Aku ingin menulis. Di sini lau ini bermakna masdaria. Bi'ana an wahya bisilatihi, yaitu artinya dengan apa namanya, dengan silah menyambungnya, ya, nyambung kehidupannya itu sampai 1000 tahun. Fit takwili masdar, dengan takwil masdar maf'ul ya wadu. Nah, kalau ditafsir sebagai ditakwilkan sebagai lau tadi tafsir ditakwilkan sebagai masdar, maka dia posisinya jadi maf'ul. Jadi objek dari yawadu. Yawadu ahadukum. Ini kalau di posisinya masdar, ya, ini kalau bukan Al-Quran, takmiro, ya, alfasana. Mereka mengharapkan dipanjangkan umur selama 1000 tahun. Kira-kira begitu. Kalau secara bahasa, ya. Nah, ini. Wa ma huwa, dan apa namanya, wa ma huwa, dan tidaklah dia itu ahaduhum dipanjangkan mana? Nah, dan tidaklah huwa dia itu ahaduhum salah seorang kamu ada apa dipanjangkan umurnya itu, ya. Bimuzazihihi ai mu'biduhu menjauhkannya, ya. Bimuzazihi artinya menjauhkannya, mu'biduhu minal azabi dari azab annar, neraka, ya. Jadi walaupun dipanjangkan umur itu, panjangnya umur itu bukan berarti mereka akan dihindarkan dari azab neraka. Cuma ngulur-ngulur waktu doang, tetap yaitu akan masuk neraka. Akan yang dikira dia itu makin lama makin jauh dari neraka, tetap aja mereka akan masuk neraka. Ayu Ammar, Ayu Ammar, ya. Fa'il dari muzahzihi, ya. Fa'il dari di muzahzihi, kata di muzahzihi yang artinya dijauhkan. Aita miruhu, atau dikasih umur panjang. Ya. Wallahu, dan Allah basirum maha melihat bima ya'malun, apa-apa yang mereka kerjakan. Nah, ini kata ya'malun ini bil ya'i bisa dibaca dengan ya'malun, tapi ada juga yang baca dengan takmalun. Fayujazihim, maka mereka akan dibalas kerjaan mereka, ya. Jadi kalau dalam ini, ya, qiraah sabah itu ada yang baca bima ya'malun, artinya apa-apa yang mereka kerjakan, ya. Domirnya domir ghaib, ya. Domirnya domir hum, dan bisa juga dibaca bima ta'malun. Ada qiraah lain yang membaca dengan bima ta'malun. Jadi domirnya mukhatab antum. Allah maha mengetahui terhadap yang kalian kerjakan. Nah, karena ini apa namanya, dialog Nabi Muhammad terhadap orang Yahudi yang kalau digunakan tamalun itu ditujukannya kepada orang Yahudi yang ketika itu jadi lawan bicara Nabi Muhammad SAW. Kalau dibaca bima ya'malun itu ditujukannya kepada para leluhur mereka yang sama saja dengan kondisinya dengan orang yang Yahudi yang hidup pada masa Nabi Muhammad SAW, ya.
Jadi gitu, ini asal bantahan Al-Quran lewat lisan Nabi Muhammad SAW terhadap klaim orang Yahudi tentang keunggulan mereka, ya. Keunggulan mereka secara IQ, secara teologi lah gitu ya, dan secara yang lainnya. Gitu. Dibantah, tidak benar apa yang mereka katakan, apa yang mereka klaim bahwa mereka adalah manusia pilihan yang surga itu diperuntukkan untuk mereka saja, yang lainnya yang bukan Bani Israel, yang bukan Yahudi itu di dunia ini cuma numpang, dan nanti di akhirat kalau masuk surga itu bayar sewa. Kira-kira begitu. Gak benar itu. Kalau emang benar kayak begitu, coba kalian minta cepat dimatikan saja supaya kalian bisa cepat-cepat masuk surga. Gitu. Nah, padahal pada kenyataannya banyak di antara mereka itu yang pengen hidupnya lebih lama lagi, kalau bisa 1000 tahun 1000 tahun. Kan ada lagunya. Hah? Ada lagunya, aku hidup 1000 tahun lagi. Boleh. Coba nyanyikan. Nanti ikut audisi. Ya gitulah. Ya, jadi ini makin terang tentang sifat-sifat Yahudi yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini sebenarnya ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan yang akhirnya setelah secara intens mengkaji Al-Quran, alhamdulillah saya ya secara selintas ada pertanyaan, kemudian ada jawaban sementara sifatnya. Jadi kan begini, Al-Quran itu sebagian besar isinya qasas, kisah-kisah, ya. Kisah-kisah. 6.000-an ayat Al-Quran itu hampir boleh dikatakan 70% isinya 23 ya? 23 berarti 75%. 75% itu isinya kisah-kisah umat-umat terdahulu. Nah, dan dari sekian kisah itu 75% lagi itu ceritanya tentang Bani Israel. Nabi Musa dan Bani Israel. Kenapa? Kita harus menempatkan. Kok enggak umat yang lain kan begitu? Kok enggak umat yang lain? Ya namanya kita harus melihat Al-Quran ini bukan buku sejarah, ya, bukan buku sejarah, bukan buku sosiologi, bukan buku antropologi, bukan juga buku tentang arkeologi, kan begitu ya. Semuanya diceritakan, bangsa Mesopotamia diceritakan, bangsa India diceritakan dan sebagainya. Kalau itu namanya udah arkeologi. Ingat bahwa Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk. Jadi cukup Allah itu mengambil satu contoh prototipe manusia yang mewakili dari umat manusia di muka bumi. Nah, itu udah mewakili. Dan yang paling ngeyel gitu ya. Yang paling ngeyel itu adalah Bani Israel. Gitu. Ya, yang baris kepala. Jadi kalau diceritakan tentang Bani Israel berarti yang lain itu udah melingkupi, udah mewakili kondisi manusia ketika itu. Ya misalnya tentang menjadikan anak sapi sebagai sembelahan, itu kan juga mewakili umat-umat manusia di belahan yang lain, dunia yang lain kan juga begitu. Umat Hindu umat yang lainnya lah, animisme yang menyembah segala kekuatan alam, animisme apa? Dinamisme, animisme, pokoknya yang kayak begitu ya sama aja. Perlakuan Allah nanti akan sama, tapi gitu terhadap umat. Kalau misalnya di umat-umat tersebut juga diutus para nabi dan rasul, maka
apa yang ditimpakan kepada Bani Israel akan ditimpakan juga kepada umat-umat tersebut. Ya, Al-Quran dan hadis-hadis itu juga tidak menceritakan secara detail bahwa di India diutus ada nabi, ada rasul, di Indonesia juga bisa. Kita dalam riwayat Ibnu Katsir itu nabi dan rasul itu kan ada 240.000. Apakah itu hanya ada di Timur Tengah saja? Wallahu a'lam. Bisa jadi. Di Indonesia ada rasul, cuma tidak diceritakan. Minkum man qasasna minkum malam terus ada yang kami ceritakan dan kadang kami tidak cerita. Bisa jadi di Indonesia itu pada tahun sekian ada nabi dan rasul itu. Nah, itu ada di Afrika, di mana namanya, di Meksiko. Di Meksiko ini menurut penelitian juga ada muncul peradaban pada tahun ini, mungkin juga di situ tidak ada. Nah, kan apa namanya, udah pastinya Allah ini secara logika aja, kalau Allah menciptakan ada sebuah menciptakan manusia, di situ ada ada kelompok manusia, tentunya Allah akan menurunkan petunjuknya. Ini kan secara logika begitu, secara logika berpikir ininya umumnya, logika isinya logika deduktifnya itu seperti itu. Allah menciptakan alam semesta, Allah menciptakan manusia, di situ ada manusia, tentunya Allah akan menurunkan wahyu, mengutus nabi dan rasul, udah pasti. Cuma tidak semuanya diceritakan. Ya kalau semuanya diceritakan, ya Al-Qurannya bukan segini lagi, mungkin tebal. Ada cerita tentang hari kan tidak mungkin, ya tidak mungkin. Karena Al-Quran itu ya harus ringkas dan bisa diterima oleh akal manusia secara secara ringkas lah gitu. Kalau tebal-tebal ya susah kita ngapalinnya. Gitu ya. Nah, jadi tadinya saya ada pertanyaan kenapa ya jadi fokus pembicaraan dalam Al-Quran, kisah-kisah itu banyak. Karena ternyata Bani Israil itu mewakili prototipe manusia di muka bumi. Gitu. Dari sisi pembangkangannya dan sebagainya. Gitu. Kita lanjutkan saja ya. Waktu kita bayar lagi. Kemudian wasa alam Suriya Anabiya au Umar amayati bil wahyi ya. Ini ayat selanjutnya ya. Bertanya Ibnu Suriya kepada Nabi ya, atau Umar di sini. Amayati bil wahyi tentang yang menurunkan wahyu. Minal malaikati dari malaikat ya. Malaikat siapa yang menurunkan wahyu? Faqala, maka Nabi menjawab Jibril, yaitu malaikat Jibril ya. Ya kalau dalam versi ya bahasa Ibrani kan apa namanya? Jibril. Pasti dalam bahasa tapi dalam bahasa Arab itu Jibril. Faqala, maka dia tuh si Ibnu Surya mengabar gua aduina, malaikat Jibril itu musuh kami. Ya bil azab, karena dia itu membawa azab ya. Walau kana Mikail, kalau malaikat Mikail lah amanah, kami percaya, kami beriman di anahu, karena dia itu yati datang bil khosobi dengan kesuburan wasalami dan kedamaian. Karena salah kul lahum man kana aduwal li Jibril. Gitu. Jadi ini cerita ya, cerita dialog Nabi Muhammad dengan salah satu orang Yahudi yang menanyakan siapa sih yang menurunkan wahyu. Nabi jawab Jibril.
Oh, Jibril. Mereka itu sebenarnya udah kenal Jibril sebagai orang yang malaikat yang menurunkan wahyu. Oh, sama ya. Di kami dan malaikat Jibril juga yang menurunkan wahyu. Menurunkan wahyu. Mazhab gitu. Di Anda juga Muhammad ada Jibril juga yang menurunkan wahyu. Wah, kalau di dalam keyakinan kami itu musuh kami gitu. Karena dia itu bawa azab. Nah, tapi kalau malaikat Mikail CS itu kami beriman. Kenapa? Karena baik dalam Islam maupun dalam keyakinan mereka Nabi Mikail, Mikail, Jibril, Mikail yang bawa ini ya rezeki ya, menurunkan hujan, bawa rezeki itu malaikat Mikail. Nah, itu kami percaya CS dah. Gitu. Dewa kesuburan ya, kalau dalam bahasa apa namanya orang menganut dewa dewi namanya dewa kesuburan. Apa? Percaya. Namus. Ya kalau dalam ini namus. Kalau dalam bahasa inian bahasa Israel, bahasa Bani Israelnya versi Nasrani namanya namus. Jadi namus ini ada ceritanya waktu Siti Khadijah menceritakan kondisi Nabi Muhammad. Warokoh, pamanku ini suamiku begini. Oh, itu yang datang namanya namus. Yang datang juga kepada para nabi sebelum Muhammad, datang kepada Musa, kepada Isa, begitu. Mereka percaya. Iya. Nah, ini di sini diceritakan mereka itu mengenal, tapi mereka pilih-pilih. Kalau kepada Jibril mereka menganggap musuh, mereka nggak percaya, tidak beriman. Tahu mah tahu, kan tahu sama iman kan beda. Tahu tapi kagak percaya. Kalau Mikail mereka tahu dan mereka imani. Kenapa? Membawa kesuburan. Malaikat membawa kesuburan. Nah, katakanlah lahu bagi mereka, maka adu wali, siapa yang jadi musuh malaikat Jibril, fal yamut ghaidon, maka sini sih fal yamut mati, ya, ghaidon masuk ya. Fa innahu, maka dia itu nazzalahu menurunkan kepadamu Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an, ala qalbika, ke hatimu, biiznillah ya, atau bi amrillah, musodikon, Al-Quran itu membenarkan lima baina yadihi, yang ada di tanganmu, qalbuhu minal kitab ya, di hatinya dari kitab, wahudan, sebagai petunjuk, minadolalati, dari kesesatan, wa busyra, dan pembawa kabar gembira, bil jannati, dengan surga, lil wa busyra lil mukminin, dan membawa kabar gembira untuk orang mukmin. Ya, sampai sini aja. Nanti mangkana adu walillahi wa malaikatu wa jibril wa mikala. Ya, itu kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah ya. Jadi begitu ternyata mereka. Jadi gini, pada sisi karena baik Islam maupun ajaran Nabi Musa itu sama-sama wahyu Allah ya. Maka semuanya mengenal malaikat. Sama kalau kita di Islam ini malaikat ada 10, dan Nabi Musa juga mengajarkan malaikat 10. Itu ajaran Nabi Musa nih ya. Ajaran Nabi Musa. Nah, dalam ajaran yang disampaikan oleh
Nabi Isa sama juga, ya. Nah, tapi kemudian oleh Yahudi, kita ingat Yahudi itu adalah penyimpangan dari ajaran Nabi Musa, itu orang Bani Israel yang menganut ya agama Yahudi itu pilih dalam masalah beriman kepada malaikat. Yang menguntungkan saja yang mereka imani, yang tidak menguntungkan mereka tidak imani. Jibril termasuk yang mereka tidak imani. Tahu kalau malaikat maut mah apalagi musuh, malaikat munkar nakir sama gitu. Itu. Pokoknya yang dia sukai cuma satu aja kayaknya, malaikat Mikail. Iya, malaikat Ridwan, penjaga surga. Ya. Cuma kan tidak diceritakan secara detail tentang imannya ajaran Nabi. Tapi kalau masalah iman rasa-rasanya sama ya, sama lah. Nah, karena ini masalah keimanan. Iya. Bagaimana dengan ajaran Nabi Isa? Ya sama juga, Nabi Isa juga mengajarkan tentang malaikat-malaikat itu. Surga, neraka, dan sebagainya itu diajarkan juga. Disampaikan juga oleh Nabi Isa sebagai ajaran yang datangnya dari Allah SWT. Cuma kan kemudian dibelokkan oleh pengikutnya yang kemudian kita namakan ajaran Kristen atau ajaran Nasrani. Ya. Tapi ide dasarnya ya sama. Ide dasarnya tentang Tuhan, tentang malaikat, tentang surga neraka, tentang hari pembalasan, hari kiamat. Kenapa agama Yahudi, Nasrani, dan Islam itu mengenal kehidupan setelah mati dalam versi yang hampir sama? Hampir sama. Karena ajaran dasarnya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Beda ajaran kehidupan setelah dunia ini pada ajaran agama Hindu, Buddha, dan yang lain beda. Kalau Hindu, kehidupan itu lewat tumiba lahir. Kalau Hindu Buddha itu reinkarnasi. Dan tujuan hidup manusia dalam Hindu itu bukan surga dan neraka, tapi moksa, pembebasan. Bagaimana moksa? Ya nantilah ceritanya sendiri. Hah? Kenapa? Yang dibakar. Ya dibakar itu dikremasi. Ya. Kenapa dikremasi? Karena untuk mengendalikan unsur-unsur pembentuk jiwa, badan. Jasad manusia ini kan menurut ajaran Hindu itu ada unsur air, ada unsur udara, ada unsur tanah, unsur-unsur yang ada di dalam ini. Maka ketika mati, dia akan dikembalikan lagi, dibakar supaya yang asalnya tanah jadi tanah, ya jadi dan sebagainya, terurai unsur-unsur itu. Itu. Nah sementara itu namanya ruhnya itu dia akan bertumiba lahir, ya tergantung dari karmanya. Kalau karmanya jelek, maka dia akan lahir kembali dalam bentuk yang lebih rendah. Tadinya manusia, dia bisa jadi menjadi kambing, gitu. Nah, kambing ini kemudian karmanya bagus, jadi manusia kembali, gitu. Manusia yang karmanya bagus nanti akan enggak. Enggak. Kalau karmanya bagus, ya, kalau karmanya bagus, dia akan ada menjadi bentuk yang lebih mulia lagi. Apa di kehidupan selanjutnya dia menjadi pendeta, dan setelah menjadi pendeta karmanya makin bagus, maka dia akan moksa, gitu. Ujung-ujung apa? Moksa itu tujuannya akhirnya adalah bersatunya Atman dengan Brahma. Gitu. Itu sesuatu yang tidak mungkin ada dalamnya, karena kehidupan manusia itu memang kembali, kita ini akan kembali kepada Allah, tapi bukan dalam pengertian bersatunya Atman dengan Brahman, bukan. Kalau dalam Hindu itu Atman dengan Brahman. Atman itu adalah makhluk, Brahman dengan Tuhan.
Satu. Kalau etika tidak, kita akan kembali kepadanya. Tapi bukan dalam pengertian bersatu. Tapi dia nggak percaya surga neraka. Nah, dalam pengertian ya Allah adalah Allah, manusia adalah manusia. Manusia itu yang baik akan ditempatkan di surga, dan yang jelek-jelek, para pendosa itu akan hidup di neraka. Beda. Gitu. Gimana? Iya. Mereka nggak percaya surga neraka ya? Versinya berbeda. Nah, kalau reinkarnasi itu hampir sama juga dengan tumiba lahir. Gitu. Misalnya kan kita suka melihat dalam film Shaolin itu. Dalam kehidupanku 300 tahun yang lalu, aku adalah begini. Kan begitu ya? Nah, gitu. Karena misalnya saya ini, hidup sekarang ini adalah reinkarnasi dari kehidupan saya 200 tahun yang lalu. Begitu. Tipisan gitu. Nah, itu sesuatu yang tidak ada dalam agama Islam. Ya, kalau agama Islam innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita nanti awal dulunya itu adalah di alam ruh, kemudian muncul ke muka bumi ini, kemudian akan kembali lagi, dan nanti akan setelah kiamat kita akan mengalami hisab. Setelah itu yang baik akan masuk surga, amin ya rabbal alamin, dan yang jelek akan masuk neraka. Dan kita akan hidup selamanya di negeri akhirat. Secara garis besar kan begitu. Abadi. Nah, gitu. Wallahu a'lam. Ceritanya nanti akan panjang karena kan masalah keyakinan terhadap hari akhir itu akan berkaitan dengan masalah etika. Ya. Etika. Mereka itu yang seperti di akhirnya ditanya. Oh iya, ya. Oh iya, bukan berarti gini, kalau misalnya orang Hindu, mereka itu dibakar kemudian lepas dari pengadilan akhirat, tidak, itu kan cara mereka saja. Tetapi pada hakikatnya yang berkuasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita akan meyakini dalam keyakinan kita, mau dia muslim, mau dia beriman maupun dia kafir, semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di padang mahsyar. Semuanya manusia. Maksudnya yang ketika kita ya tetap ditanyain. Iya. Mungkin sebagai pengganti dari penguburan yang dibakar. Ya. Ini sekitar itu kalau dibakar, berarti mungkin ruh dikembali merasakan dari dibakar. Pokoknya pada prinsipnya mereka ingin mengembalikan unsur-unsur jasadiah ini kepada alam semesta sebagai pembentuknya gitu. Sedangkan rohnya ini lagi nanti akan mencari mencari pola kehidupan yang lainnya. Ya mereka nggak kenal itu. Nggak kenal itu. Secara kan manusia seluruhnya akhir ya kubur ya. Iya. Boleh tanya apa itu jam. Sama. Itu berlaku untuk semua manusia. Dia beriman tidak beriman, pertanyaan munkar dan nakir itu akan berlaku. Pertanggungjawaban dunia. Ya iya, pertanggungjawabannya bukan berarti yang pertanyaan munkar nakir itu hanya berlaku buat orang kafir, buat orang beriman aja, orang Islam aja. Enggak, kalau di agamanya. Hah? Ya, nggak bisa jawab apa-apa. Jika ibaratnya dikasih soal ujian, ngeblank gitu. Gitu. Apa gitu. Itu akhirnya ngitung kancing kan gitu. Gitu. Itu kan jasadnya setelah dibakar kali kan nanti akan lagi
Semula banyak dapatkan. Yang mana? Ya. Jadi setelah dijadikan kembali seperti semula lagi, kita menjawabkan. Ya, pokoknya kalau yang bahkan yang teredikan mati itu kan orang Hindu dan orang Buddha, ya. Itu tujuannya untuk ini, untuk mengembalikan ke unsur-unsur pembentuk jasadiahnya. Kalau ruhnya itu akan mencari kehidupan yang lain sesuai dengan karmanya. Kalau memang dia karmanya udah bagus, dia akan langsung moksa. Ya, langsung moksa. Misalnya para pendeta yang udah tapa berata selama sekian tahun, udah enggak ingat lagi sama kehidupan dunia, pokoknya hidupnya hanya untuk Tuhan gitu. Maka mereka itu karmanya udah bagus lah 100%, mereka akan moksa langsung. Gitu. Ya udah, saya kira gitu aja. Panjang. Masalah moksa akan panjang. Dan masalah karma itu juga akan panjang. Nah, itu ada kuliah khusus nantinya. Baik, itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya.